Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Para pendengar yang hormati, kadang kita sering putus asa dari rahmat Allah. Ini mengingatkan bahwa merasa aman dari kemarahan Allah termasuk dosa besar dan bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Dan merasa putus asa dari rahmatnya termasuk juga dosa besar. Maka hal ini mengarahkan seorang mukmin untuk menuju kepada Allah di antara takut dan harap, seperti ditunjukkan dalam Al-Quran dan Sunnah yang ia adalah petunjuk para salaf dan imam. Rasulullah SAW pernah menemui seorang pemuda yang sekarat. Kemudian beliau bertanya, "Bagaimana keadaanmu?" Lalu pemuda tersebut menjawab, "Demi Allah, wahai Rasulullah, aku berharap kepada Allah dan aku takut terhadap dosa-dosaku." Maka Rasulullah bersabda, "Tidaklah dua hal ini, takut dan harap, berkumpul dalam hati seorang hamba ketika keadaan sakarat seperti ini, kecuali Allah akan memberikan apa yang dia harapkan dan membuat dia aman dari apa yang ditakutkannya." Kemudian kemarahan Allah. Menurut sebagian salaf, kemarahan Allah itu adalah ketika mereka berbuat maksiat kepada Allah, namun Allah justru memberikan nikmat dan tenggang waktu kepada mereka. Kemudian secara tiba-tiba Allah menyiksa mereka. Jika ada yang bertanya, bagaimana mungkin Allah SWT disifati dengan keadaan marah, padahal lahiriahnya sifat itu kurang baik? Jawabnya bahwa kemarahan Allah jika dilakukan sesuai dengan tempatnya, maka hal itu adalah terpuji dan menunjukkan kekuatan yang memberi kemenangan atas musuh. Maka itulah Allah tidak disifati dengan makar secara mutlak, sehingga tidak boleh kita katakan bahwasanya Allah pembuat makar. Sifat ini hanya disebutkan di tempat-tempat yang terpuji, seperti firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yamkuru na yamkurullah. Quran surah Al-Anfal ayat 30. Mereka membuat makar, tipu daya, dan Allah menggagalkan tipu dayanya itu. Kemudian Allah berfirman surah An-Naml ayat 50. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yas'urun. Mereka membuat makar, tipu daya, dan kami pun membuat tipu daya, sedang mereka tidak menyadarinya. Sifat ini juga tidak dinafikan dari Allah secara mutlak, tetapi disebutkan di tempat yang terpuji. Adapun di tempat yang tidak terpuji, Allah tidak disifati dengan sifat tersebut. Kemudian perlu diketahui bahwasannya al-makrir, membuat makar, itu bukan termasuk nama Allah. Para pendengar, Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 97 sampai dengan 99. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
أفآمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يعمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. Maka apabila penduduk negeri itu merasa aman dari makar kami yang datang malam hari ketika mereka sedang tidur. Atau apakah penduduk negeri itu merasa aman dari makar kami yang datang pada pagi hari ketika mereka sedang bermain? Atau apakah mereka merasa aman dari makar Allah, siksaan Allah yang tidak terduga-duga? Tiadalah yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Para pendengar yang beriman, saat Allah Ta'ala mengabarkan keadaan penduduk negeri yang mendustakan para rasul, Dia menjelaskan bahwa yang membuat mereka demikian adalah merasa aman dari kemarahan Allah dan tidak ada rasa takut terhadapnya, yakni mereka merasa aman dari kemarahan Allah manakala diberikan nikmat dan kesenangan, hingga mereka beranggapan tidak mungkin kalau hal itu merupakan kemarahannya, sehingga jadilah mereka orang-orang yang rugi, yaitu yang binasa. Para pendengar yang beriman, seorang muslim sejati wajib merasa takut dari kemarahan Allah. Kita tidak boleh merasa aman dari kemarahan Allah. Karena merasa aman dari kemarahan Allah adalah sebab kebinasaan kita. Waspada terhadap nikmat-nikmat yang Allah datangkan kepada seorang hamba, karena dikhawatirkan itu adalah istidraj, tenggang waktu dari Allah. Setiap nikmat yang Allah berikan wajib kita syukuri, yaitu dengan cara taat kepada Allah, pemberi nikmat. Jika kita tidak melakukan ketaatan itu, padahal banyak nikmat yang Dia berikan tidak terhitung banyaknya, ketahuilah bahwa itu termasuk kemarahan Allah. Mungkin kita sering membaca surah Ar-Rahman yang sering berulang-ulang Allah mengatakan, Tabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Seorang mukmin yang berpikir, tentu ia akan selalu mensyukuri nikmat Allah karena tidak terhitung banyaknya. Orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah adalah orang yang kufur nikmat, sehingga azab Allah sangat pedih buatnya. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 56, Qala wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Ibrahim berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Rabb-nya kecuali orang-orang yang sesat. Para pendengar, putus asa dari rahmat Allah adalah menganggap jauhnya jalan keluar dari kesusahan dan berputus asa darinya. Maka hal ini adalah berprasangka buruk kepada Allah, ditinjau dari dua segi. Pertama, celaan terhadap kekuasaan Allah, karena seorang yang meyakini bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, tentu dia tidak akan berputus asa dari rahmatnya Allah. Kemudian celaan terhadap rahmat Allah, karena orang yang meyakini bahwa Allah adalah Ar-Rahim, Maha Pengasih, tentu dia tidak akan putus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah. Sehingga seorang yang berputus asa dari rahmat Allah adalah sesat.
Putus asa dari rahmat Allah memiliki dua hal. Pertama, seorang hamba yang melampaui batas terhadap dirinya, melakukan hal yang haram, dan senantiasa berbuat maksiat, kemudian putus asa harapannya dari rahmat Allah karena melakukan sebab-sebab yang mencegah datangnya rahmat Allah. Para pendengar, dia tetap seperti itu sampai hal tersebut menjadi sifat dan akhlak yang lazim baginya. Inilah tujuan yang diinginkan syaitan dari seorang hamba. Ketika seseorang sudah sampai pada tingkat ini, maka tidaklah diharapkan lagi kebaikan baginya kecuali dengan taubat nasuha dan keinginan kuat untuk meninggalkan hal-hal tersebut. Kemudian yang kedua, kuatnya rasa takut seorang hamba terhadap kejahatan yang telah ia perbuat dan lemahnya pengetahuan dia bahwasanya Allah Maha Luas rahmat dan ampunannya. Ia menyangka dengan kebodohannya bahwa Allah tidak mengampuni dan merahmatinya walaupun ia bertaubat dan kembali kepadanya. Akhirnya keinginan untuk bertaubat melemah lalu ia berputus asa dari rahmat Allah. Ini merupakan hal berbahaya yang tumbuh dari kurangnya pengetahuan seorang hamba kepada Rabb-nya, hak-haknya dan kelemahan serta kehinaan jiwanya. Jika seorang hamba mengetahui tentang Rabb-nya dan tidak tetap dalam kemalasan, ia akan mengetahui bahwa usaha yang paling rendah pun bisa menyampaikannya kepada Rabb-nya dan kedermawanannya dan rahmatnya Allah. Para pendengar, merasa aman dari kemarahan Allah juga memiliki dua sebab yang membinasakan kita. Pertama, berpalingnya seseorang hamba dari agama Islam, lalai dari mengenal Rabb-nya dan hak-haknya, serta menyepelekannya. Ia senantiasa berpaling dan lalai menyepelekan hal-hal yang wajib dan mengerjakan yang haram sampai rasa takut kepada Allah hilang dari hatinya. Tidak tersisa sedikit pun iman di dalam hatinya, karena iman membawa kepada rasa takut kepada Allah dan takut atas siksanya di dunia maupun di akhirat. Kedua, seorang hamba beribadah di atas kebodohannya, bangga dengan dirinya dan tertipu dengan amal-amalnya. Ia senantiasa dalam kebodohannya sampai ia bangga dengan amalnya itu dan hilang rasa takut darinya. Ia menyangka bahwa ia memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah hingga merasa aman dari kemarahan Allah. Ia bersandar kepada dirinya yang lemah dan hina. Dari sinilah ia dihinakan dan terpisah antara dirinya dan taufik dari Allah karena dia telah berbuat buruk terhadap dirinya. Dari penjelasan ini maka jelaslah bahwa perkara-perkara tersebut bertentangan dengan tauhid. Semoga kita terjauh dari kemarahan Allah dan terjauh dari rasa putus asa dari rahmat Allah. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi diri saya sendiri. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.